Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Ahmad Al-Abdur dengan NIM 7070823301117. Oke, kali ini saya akan mengerjakan Nivel Practical Assessment 1. Ini ada disuruh review aplikasi sih sejujurnya. Ada 3. Saya udah download yang Dino tadi. Baru kita disuruh mainin dengan satu scene yang isinya minimum 5 objek. Oke, untuk buat objeknya kita tinggal bikin kayak gini. Di sini ada beberapa dino yang bisa kita masukin. Ada Tyrannosaurus lah, Brontosaurus lah, apapun. Di sini kita masukin sampai 5. Demonstrate transformation gizmo. Oke. Ini transformation gizmo tuh kayak gini aja sih sebenarnya. Tinggal geser-geser. Yang penting dia ada sebuah transform yang terjadi di tiap objeknya. Nah, di sini maksudnya dari si rotation atau gizmo itu ini bisa dirubah-rubah nih rotasinya. Simple itu sebenarnya. Nah, setelah itu Fashion scale create scene with minimum 5 objek. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Sekarang kita mainin kameranya nih. Kita ke setting dulu. Aku select dulu kameranya NYK. Kok nggak ada ya? Bentar. Itu fitur screenshotnya. Ada frame-nya juga ternyata. Bisa di zoom out biar ada frame-nya. Ini frame-nya sangat statis sekali ya. Di sini nggak tahu kenapa si kameranya off ya. Sebentar, saya coba pakai kamera yang satu lagi. Ya, saya nggak tahu nih kenapa error. Padahal saya udah pakai kamera yang satu lagi gitu. Jadi udah. Ini fiturnya intinya untuk fitur screenshot kayak gitu aja. Terus ini kita disuruh untuk AR survey ya di sini ya. Oke, saya udah selesai di sini untuk surveinya. Jadi poin 1 2 3 4 5 itu udah. Kita lanjut ke native AR kamera. Oke, di sini saya sudah di dalam projectnya ya. Sebenarnya project ini tuh cukup membingungkan di awalnya karena kita punya beberapa script gizmo controller juga yang kita sempat coba masukin dan keluarin lagi. Oke, jadi di sini yang untuk poin native AR ya. Di sini kita open ticket new project canvas scalar 1920 80 ini udah. Untuk canvasnya base di 1920 kali 80. Lalu drop down get camera web list, ini udah ada drop downnya yang di atas ini mungkin kelihatan. Lalu ada button activate deactivate, ini start kamera dan stop kamera. Lalu juga ada spawn object ini untuk initiate object. Sisanya ini ada create transformation gizmo, ini sebenarnya untuk function AR juga. Misalnya sini saya pakai NYK Nemesis saya. Sini kalau kita spawn object, saya bisa kayak taruh-taruh sih, saya move gitu si objeknya. Nah, ada satu poin juga yang bisa di highlight di sini. Kalau misalnya terlalu jauh ke dalam tuh hilang karena di sini kita gunainnya raw image untuk processing si gambarnya, tekstur gambarnya di Unity itu kita pakainya raw image. Jadi ketika ini terlalu masuk ke dalam itu akan hilang. Tuh menghilang dia. Jadi kayak gitu. Ini untuk native AR. Jadi untuk yang ini poin 1 2 3 4 5 sudah. Kita ke marker base AR. Ini. Oke, di sini kita udah ada di dalam project marker base AR. Di sini saya akan jelasin sedikit ya bahwa di sini tuh ada sedikit bug. Di sini kameranya tuh nggak bisa diganti. That's why di sini agak ya cuman NYK Nemesis doang, dan itu juga saya otak-atik dulu baru bisa jalan. Di sini kalau misalnya kita mulai scan 1, ntar keterangan scan 1,
akan muncul scan barang 1. Itu adalah teks yang saya pakai ya. Olah scan lagi jadi scan barang 2. Lalu kita bisa nge-repeat lagi nih sampai barang ketiga. Sampai barang 3 kayak gitu. Nah, ini memenuhi apa? Ini memenuhi marker base AR poin-poinnya, mulai dari create UI, show frame or text to scan QR code. Sejujurnya show frame ini aja sebenarnya udah nggak perlu ada apa ya, kayak web kamera choosing gitu. Karena di sini sebenarnya ini nggak begitu dipeduliin, sebenarnya ini bisa di hide aja. Karena yang kita butuhin tuh cuman si scanning platformnya aja gitu. Lalu kita ada create UI, create QR code reader function. Ini udah ada functionnya. Kita punya QR scanner. Nah, ini kita punya codingannya. Ini dari Jetchill ya. Ini Jetchill QR scanner, kita adanya dari Jetchill. Itu functionnya. Terus hide UI object according the QR code. Nah, di sini kenapa pakainya 3 barang? Karena kalau misalnya kita nggak pakai 3 barang, kita nggak bisa show and hide kan? Gitu aja sih sebenarnya. Jadi semisal nih saya itu untuk marker base AR. Sisanya ini adalah markerless AR. Di sini saya harus login dulu ya, as assembler edu web di sini. Kita buat project, kita ke Super Simple Editor aja. Kita buat objek 3D, di sini QR marker. Di sini kita ambil yang gratis aja biar free. Nah, free gratis ya. Misalnya saya pengen coba kasih lihat rambut Roblox di sini ya. Nah, gini. Oh, saya pengen gedein misalnya gitu ya. Seharusnya bisa. Kita objek size-nya digedein aja. Nah, ini adalah rambut Roblox nih. Saya nggak tahu kenapa ada fitur rambut Roblox di sini. Nah, di sini tinggal publish aja. Nah, ini ada open this URL on your mobile phone gitu ya. Nah, di sini sebenarnya functionnya tuh sudah masuk ke sini. Jadi kita harus pakai HP untuk peragain yang modul terakhir ya, modul keempat nih. Markerless AR ini kita harus praktekinnya via HP. Sebenarnya dia bisa 2 ya. Jadi saya harusnya download dulu assemblernya. Oke, jadi untuk yang terakhir ini kita butuh yang namanya assembler aplikasinya sendiri. Dan di sini kita sebenarnya bisa karena ini public project ya, kita bisa scan pakai QR scanner apapun, tapi di sini saya bakalan pakai assembler. Jadi di sini adalah tinggal di ini nih. Tinggal di scan. Nah, ini akan placing assets. Nah, kalau dilihat di HP, ini nanti akan ada tampilannya. Ini akan seperti ini. Nah, ini adalah rambut Roblox yang nempel di monitor aku. Oke, jadi sekian untuk yang model poin keempat. Kita bisa create deploy test app on phone. Ada QR marker base AR dan markerless ini kita pakainya Edu Assembler World. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.